يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang insyaallah berbarokah ini, ya, untuk kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hakul muslim alal muslim diantaranya adalah idastan sohaka fansohu. Kalau saudaramu minta nasihat, maka berilah dia nasihat. Dan juga sebagai pengamalan dari ayat yang insyaallah kita semuanya menghafalkannya, ya, sebagai kunci keselamatan seseorang yang termaktub dalam surat Al-Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, diantaranya yaitu, ya, semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian dia berdakwah, ya, menyampaikan kebenaran, saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Nah, maka insya Allah pada sore hari ini sebagaimana tadi disampaikan, ya, adalah kita membahas atau kita saling menasihati tentang tanda-tanda kebahagiaan. Ya, tentunya kita semuanya, bahkan semua makhluk itu mendambakan apa yang dinamakan dengan kebahagiaan. Begitu. Nah, antum sebagai para ustadz, ya, sebagai para dai, ya, kita semuanya, ya, kita mempunyai santri-santri, kita mempunyai murid-murid. Ini, ya, mari kita ajak mereka, kita alihkan mindset mereka yang selama ini mungkin mereka memandang bahagia itu ada pada harta, ya kan? Kalau ini yang kalau dulu ditanamkan kepada kita itu adalah bahagia itu, orang itu dinamakan atau dikatakan bahagia, seneng kalau duitnya banyak, kan begitu, ya. Wah, orang itu sudah sukses, ya, duitnya banyak berlipat-lipat, ya, rumahnya sudah mewah tinggi bertingkat, ya, wah, mobilnya sudah mewah licin mengkilat, wah, istrinya cantik memikat jumlahnya 4. Wah, orang menganggap itu orang yang paling berbahagia. Namun, ya, tidak mesti seperti itu. Betapa kita kalau melihat
kita melihat yaitu ya kondisi dunia. Panjenengan mungkin pernah dulu mengenal siapa? Michael Jackson ya. Orang menganggap wah dia adalah orang yang berbahagia kan gitu ya. Orang yang sangat terkenal di seluruh antero dunia gitu. Ya, ternyata matinya mati ngenes kalau orang Jawa. Kalau orang ini apa namanya? Mengenaskan. Ya, matinya itu karena kelebihan dosis obat tidur. Jadi Michael Jackson itu ketika hidup, selama hidupnya tidak bisa tidur kecuali setelah minum obat tidur. Dan minumnya kalau misalkan orang biasa cuma satu dosis, dia harus dua dosis. Dia mati dalam kondisi seperti itu. Ya. Ada lagi cerita. Ya, ada orang Jerman, orang terkaya di Jerman, Adolf Merkel atau apa namanya ya. Nah, itu. Seandainya kebahagiaan itu ada pada harta ya, ada harta, tentu orang Jerman yang paling kaya ketika itu ya, dia tidak akan bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya pada kereta api. Ya, itu. Seandainya bahagia itu karena adalah dia seorang penguasa ya, banyak sekali penguasa yang mereka akhirnya bunuh diri karena depresi dan ya banyak sekali contoh-contoh yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya hal-hal tersebut, apakah harta, apakah ketenaran, apakah kekuasaan, apakah kecantikan, ya itu tidak bisa menjamin orang itu bahagia. Maka insya Allah ya kita akan membahas apa yang dituliskan oleh yaitu beberapa ulama kita, min alamatis sa'adah, ya diantara tanda-tanda kebahagiaan. Berkata Imam Abu Ali Al-Hasan Ibn Ali Al-Jauzajani rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan min alamati sa'adati, di antara ya, min litabait artinya di antara tanda-tanda kebahagiaan alal abdi pada diri seseorang itu ada 7. Yang pertama, taisirut ta'ati alaihi. Yaitu dimudahkan ketaatan padanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia sehingga dia mudah melaksanakan ketaatan, ya. Apakah ketaatan itu adalah sifatnya kewajiban, ya, perkara-perkara yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, ataukah ketaatan itu adalah suatu yang sifatnya sunnah. Jadi mudah, dia dengan mudah melaksanakan yaitu ketaatan tersebut. Yang kedua adalah amalannya sesuai dengan sunnah. Ya, kita bacakan dulu ini. Yang kedua, amalannya sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, sahabatnya atau dia bersahabat, dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya. Dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, husnul akhlaqihi ma'al ikhwan, yaitu akhlaknya bagus terhadap saudara-saudaranya. Dia berakhlak bagus terhadap saudara-saudaranya. Yang kelima, ya, tanda yang kelima adalah badlu ma'rufihi lil khalqi,
ya. Dia gemar untuk berbuat baik kepada makhluk, ya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluk. Yang keenam, ihtimamuhu lil muslimin. Dia mempunyai perhatian terhadap kaum muslimin. Yang ketujuh, mura'atuhu li auqatihi. Dia perhatian terhadap waktunya. Dia perhatian terhadap waktunya. Nah, ini adalah 7 di antara tanda-tanda kebahagiaan. Tanda-tanda yang lain masih banyak, ya. Tanda-tanda yang lain masih banyak. Nah, ya. Di antara 7 ini adalah diterangkan yang terpenting, ya, yang terpenting. Nah, dari 7 ataupun yang lainnya itu seberapa kita bisa melaksanakannya, nah, demikianlah kebahagiaan yang kita dapatkan. Jadi ukuran, ya, ukuran kebahagiaan yang akan kita dapatkan adalah seukuran, ya, dari apa yang kita bisa laksanakan dari 7 tanda-tanda tadi. Yang pertama, taisiru taati alaihi, dimudahkan. Ya, seorang yang berbahagia itu ketika dia dimudahkan untuk berbuat ketaatan. Ya. Yang demikian itu karena ta'atullahi ta'ala ahamu masdarin lisa'adah. Ya, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber yang paling penting untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan la sa'adata lil abdi illa biha. Bahkan tidak ada kebahagiaan bagi seseorang kecuali dengan ketaatan. Jadi itu, ya. Maka apa namanya, kadang-kadang kita melihat, oh, yang paling bahagia adalah pelawak. Nah, karena apa? Terus ketawa saja, ya. Terus membuat orang, katanya membuat orang bahagia, ya. Yang stand up komedinya lah, yang kalau di Jawa itu dagelan, macam-macam, ya. Nah, itu mereka membuat bahagia. Ternyata enggak, ya. Banyak para pelawak yang depresi, larinya akhirnya kepada apa? Narkoba. Demikian, karena mereka tidak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mungkin, ya, para artis, para pelawak, para aktor itu membuat orang seneng, tapi belum tentu bisa membuat orang bahagia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Ya. Maka apabila fa imma ya'tiyannakum minni hudan, telah datang kepada kalian petunjuk dariku, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala yadillu wala yasqa. Dia tidak akan tersesat di kehidupan dunianya dan dia tidak akan celaka di kehidupan akhiratnya. Nah, ini. Jadi inti ataupun sumber kebahagiaan bagi seseorang ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati apa-apa yang Allah perintahkan, ya, berupa Al-Qur'an, mentaati Rasulnya, ya, mentaati sunnah-sunnah Rasulnya. Seseorang dengan demikian dia akan, yaitu, tidak sesat kehidupan dunianya dan di akhirat tidak celaka. Apabila tidak celaka berarti dia berbahagia. Maka apabila Allah menginginkan pada seorang hamba itu kebaikan, Allah akan membukakan untuk dia pintu-pintu ketaatan, ya. Mungkin ada yang dibukakan banyak pintu ketaatan, mungkin diberikan kepadanya sebagian pintu ketaatan, ya. Mungkin diantara kita ada yang lebih fokus untuk sholat malam. Wah, itu ketaatan untuk menjalankan sholat malam rutin tiap hari.
11 rakaat mungkin seperti itu. Tapi mungkin dia berat melaksanakan puasa sunnah. Ada juga yang bisa melaksanakan puasa sunnah, akan tetapi berat untuk sholat malam, ada yang demikian. Ya, ada yang dibukakan bagi dia ya mudah dalam memberikan nasihat, ya, memberikan petunjuk, ya, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin. Jadi ya, di sana ada banyak pintu-pintu ketaatan, banyak pintu-pintu kebaikan. Kalau misalkan seseorang bisa melaksanakan semuanya, ini berarti kebahagiaannya lebih besar. Demikian. Dan juga ya Allah akan menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan yang haram, ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apakah itu adalah dosa-dosa besar ataukah dosa-dosa kecil, Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya, menghalang-halanginya, sehingga dia terhindar dari perbuatan haram tersebut. Dan hendaknya kita sebagai hamba itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon taufik, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beribadah. Perlu kita mohon. Ya, bukankah setiap salat kita membaca di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ya. Kami menunggalkan ibadah hanya kepada Engkau, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, gitu. Termasuk kita mohon pertolongan agar dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Ya. Termasuk kita mohon pertolongan agar dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Ya, dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan beliau. Menggandeng tangan siapa? Sahabat siapa? Muadz. Seraya Rasulullah mengatakan, ya Mu'adzu, wallahi inni la uhibbuka. Nah ini ya. Jadi di antara sunnah adalah kita mengatakan kepada saudara kita, inni la uhibbuka. Ya, saya cinta kepadamu karena Allah. Nah itu. Ya, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Usika ya Mu'adz, ya, diulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, sampai bersumpah karena ini sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, ya, wallahi inni la uhibbuka, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin takul, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah sholat agar engkau berdoa. Nah ini ya, jadi diantara doa atau zikir setelah sholat adalah berdoa dengan doa ini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini. Ya Allah, ya tolonglah aku, a'inni ala dzikrika. Berilah pertolongan kepadaku untuk supaya saya bisa mengingatmu. Zikrullah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran dalam surat Al-Jumu'ah tadi. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Ingatlah Allah dengan banyak supaya kalian itu adalah tuflihun, beruntung. Ya, mengingat Allah dengan lisan kita, dengan
apa namanya hati kita, yang penting adalah hati, kemudian mengingat Allah dengan lisan, itu zikir. Dan insya Allah ini apa namanya bisa kita lakukan, ya, banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ini kita mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk berzikir, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya, dan bersyukur kepada Engkau. Kita juga mohon pertolongan agar dimudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kita anishkurli wali walidaika, ya, bersyukurlah engkau padaku dan juga kepada kedua orang tuamu, kan begitu. Perintah dari Allah kita bersyukur, ya, yang mana bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, enggak. Diterangkan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya syukur harus terpenuhi tiga rukun itu. Hati kita harus mengakui bahwasanya nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Misalkan saya minum, ya, bismillah, alhamdulillah. Nah, ketika kita bisa minum seperti ini, kita di hati ini harus ada keyakinan bahwasanya air ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan air ini dengan kekentalan yang seperti ini sehingga bisa mudah masuk ke dalam mulut kita, ya, bisa mudah masuk ke dalam mulut kita, kemudian bisa berfungsi dengan baik pada tubuh kita, ya, fungsinya ini demikian. Nah, ini, ya, kemudian kita membaca, lisan membaca alhamdulillah, yaitu kita memuji, ya, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita gunakan nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun bersyukur. Wa husni ibadatika, ya, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadah kita itu bisa baik, ya. Mohon kita pertolongan kepada Allah agar ibadah kita itu meningkat, ya, kualitasnya meningkat, begitu, ya. Dalam masalah sholat, ya, kita laksanakan syaratnya, kita penuhi syarat, rukun, wajib, sunnah, gitu, ya. Ini kita lengkapi. Nih, bukan hanya misalkan kita sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting sudah sholat, begitu. Nah, ini salah. Ramadan, yang penting sholat taraweh misalkan, itu, ya. Yang penting sholat taraweh. Akhirnya kalau di Jawa, ya, di Jawa itu ada yang katanya itu memecahkan rekor dunia sholat tercepat, ya, dengan bangganya, ya, masjid kita alhamdulillah memecahkan rekor dunia untuk sholat tercepat 23 rakaat kita laksanakan 10 menit, nah, gitu, ya. Nah, demikian itu sholat bagaimana, ya, saya pernah sholat di masjid seperti ini, tetangga kita seperti itu. Pertama kali saya nggak kuat menahan, ya, itu, ya, Masya Allah. Nah, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik untuk keimanan, Allah menolongnya untuk ketaatan, ya, maka Allah akan membukakan untuk dia pintu-pintu kebahagiaan, ya, karena saking kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Imam Ibrahim bin Adham rahimallahu taala, saya mengatakan begini, beliau adalah seorang imam, seorang orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, alim robbani, gitu. Lau alimal muluku wa abnaul muluki
ma nahnu fihi minan naimi wasururi lajaladuna bisuyufi ayyamal hayati ala ma nahnu fihi min ladidil aisi wa qillati ta'bi. Seandainya raja-raja, ya, zaman dahulu raja-raja itu sifatnya seperti zaman sekarang sama saja, ya, umumnya raja-raja itu seperti itu, apa namanya, sewenang-wenang, para penguasa itu senangnya hanya apa namanya, foya-foya. Zaman dahulu sampai zaman sekarang seperti itu umumnya. Ada raja-raja yang baik, naam ada, tapi umumnya seperti itu. Seandainya raja-raja dan para pangeran itu mengetahui, ya, kebahagiaan yang ada pada diri kami, kebahagiaan yang ada pada diri, ya, yang tersembunyi di dalam hati-hati kami, lajaladuna, tentu mereka akan menjilid kami, mencambuki kami dengan, atau mereka akan memaksanya atau akan merampasnya dari diri kami, ya, dengan pedang-pedang mereka. Seandainya bahagia itu bisa diambil, seandainya rasa apa namanya bahagia di dalam hati ini bisa diambil, itu, ya, kebahagiaan para ulama akan dirampas oleh raja-raja. Ya, sampai dikatakan Pak, murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kalau mereka merasakan gundah gulana itu, kalau mereka dekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, ya, mendengarkan yaitu nasihatnya, ya, mendengarkan tausiahnya itu, maka yang tumbuh adalah rasa bahagia. Ya, mereka adalah orang-orang yang berbahagia walaupun, ya, dilihat mereka orang yang sengsara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ya, sampai meninggal dunia belum menikah, apalagi wayuh apa? Poligami. Kadang-kadang kita sering ngomong gitu, ya, oh poligami itu. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sempat, hidup beliau penuh dengan ilmu, ya, amal, penjara, jihad, begitu. Ya, beliau di penjara tetap nulis, ya, apa namanya, ada kitab beliau Sorimul Maslul ala Syatimir Rasul, ya. Pedang terhunus untuk siapa? Para pencela Rasul, begitu. Itu beliau tulis di dalam penjara tanpa maroji. Ya, tidak seperti kita sekarang. Saya pengen nulis tinggal cari dia, Google, ketemu, ya, kopi, ya, gitu lah. Setelah jadi cetak selesai. Masya Allah, Syekhul Islam tidak ada maroji di penjara, nulis apa yang ada di dalam, yaitu otak beliau rahimallahu taala. Sampai beliau pun meninggal di dalam penjara. Tapi demikian, ya, mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena kebahagiaan itu ada di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua adalah muwafaqatus sunnah fi af'alihi, ya, perbuatannya sesuai dengan sunnah, ya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu kullu ma udhifa li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, ya, baik itu sifat, ya, sifat yang sifat khuluqiyah dan kholqiyah, gitu kan. Sifat fisik itu juga sunnah, ya, sifat kholqiyah sifat fisik, sifat khuluqiyah yang sifatnya akhlak, gitu kan. Kemudian misalkan juga takrirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, persetujuan Rasulullah terhadap para sahabat, ya, ketika sahabat melaksanakan seperti itu, Rasulullah masih ada, Rasulullah setuju, artinya tidak sampai tegur sahabat tersebut, maka perbuatannya adalah sunnah, begitu. Jadi sahabat enggak, ketika Rasulullah masih hidup, sahabat melakukan sesuatu, ya, tidak ditegur oleh Rasulullah, maka itu termasuk apa? Sunnah, ya, sunnah takririyah,
Itu. Jadi perbuatannya sesuai dengan sunnah, ya. Karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab kelapangan hati, kelapangan dada, ya, sebab kebahagiaan seorang hamba. Allah Subhanahu Wa Taala telah melapangkan dada nabinya, melapangkan hati nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat apa? Al-Insyirah atau Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Ya, lapang dada kan? Ini lapang dada, insyirahul qalbi ini adalah kebahagiaan. Ya. Lawannya hati yang sempit, penuh dengan kedengkian, kan gitu ya. Saudaranya punya 2 istri, wah dengki, merongkol gitu kan. Wah, ya, merongkol iku tak booking tiba-tiba dilamar dhisik. Merongkol misalkan begitu. Ya wes itu rezekinya. Ya, gitu ya. Harus lapang dada. Nah, demikian. Ya. Ini. Dan dengan mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah bisa melapangkan dada, ya. Jadi seukuran itibaknya kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa namanya, kelapangan dada kita ini, ya, kebahagiaan yang ada dalam hati kita ini juga tadi adalah kadarnya ataupun apa namanya ukurannya seukuran di mana kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang kita sebutin tadi para ulama, ya, para ulama alim robbani, mereka adalah orang-orang yang sangat berbahagia, ya. Kalau ulama yang barusan, ya, yang sebelum kita ini Syekh bin Baz, orang-orang yang sangat berbahagia. Sudah adzan belum ya? Belum. Nah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin al mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh." Hainam, ya. Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaul rasyidin al mahdiyyin. Ya, peganglah sunnah tersebut, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid. Nah, ya, agar kita kuat dalam memegang sunnah. Ya, ini apalagi, ya, zaman terus, ya, mendekati zaman akhir itu semakin banyak apa? Fitnah. Semakin banyak fitnah. Ya, orang yang memegang sunnah, orang yang memegang agama di akhir zaman itu ibarat memegang apa? Jamroh. Kaqabidil jamar, seperti memegang apa namanya? Bara api. Ya, kita harus kuat memegangnya walaupun tangan kita terbakar. Karena kita nggak kuat, langsung kita buang bara api, ya berarti seperti kita membuang agama kita. Nah, addu 'alaiha bin nawajid. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih. Wa ma ashadda saqa'a abdin yajtahidu wa ya'malu wa amalahu mardudun. Nah, betapa parahnya kecelakaan seorang hamba ketika dia bersungguh-sungguh, ketika dia beramal, ya, mengeluarkan tenaga yang banyak, mengeluarkan biaya yang banyak, ternyata amalannya mardud, apa? Ditolak. Mengeluarkan yang apa namanya? Harta yang banyak, mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan tenaga yang banyak, ternyata ya adalah ditolak karena tidak mengikuti sunnah. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, insya Allah antum sudah hafal hadisnya kan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, nah, ya urusan perkara yang baru dalam urusan kami ini, urusan Rasulullah adalah agama, ibadah, kan gitu. Urusan Rasulullah begitu. Adapun masalah dunia itu terserah kalian. Nah gitu. Ada kadang-kadang mereka menyalahkan kita gitu ya. Ya sudah kalau gitu sampean, ya antum naik haji pakai onta saja. Wah gitu kan. Pesawat kan bid'ah. Nah, zaman Nabi belum ada. Nah, itu. Dia nggak ngerti istilah apa bid'ah. Ya. Jadi harus kita mengerti dulu istilah bid'ah itu dalam masalah agama. Masalah agama adalah yang berkaitan dengan pahala. Jadi suatu amalan yang kita menginginkan pahala dengan amalan tersebut, ya, maka ini menjadi suatu yang ibadah. Ya, itu. Nah, jadi kalau misalkan, kalau seperti ini pakai apa? Mic, ya, bid'ah, ada begitu. Ayo pakai di syuting, bid'ah. Nah, iya, ini bid'ah dalam masalah apa namanya? Bahasa. Bid'ah secara bahasa begitu. Kul ma kuntu bid'am minar rusul, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, ma kuntu bid'am minar rusul, saya ini bukan yang baru dari Rasul. Karena apa? Sebelum Rasul sudah ada para nabi dan Rasul. Kalau begitu Rasulullah bukan suatu yang baru. Itu. Nah, ya. Oleh itu perkataan Umar bin Khattab, ya, ketika mengumpulkan apa namanya kaum muslimin menjadi satu imam, ya, menjadi satu imam di sholat, melaksanakan sholat taraweh, ya. Nah, ketika itu sholatnya sendiri-sendiri, ada yang sholat sendiri, ada yang 2 orang, ada yang macam-macam di satu masjid seperti ini. Kemudian Umar bin Khattab, wah ini kalau dijadikan satu lakana ahsan gitu, ya lebih baik. Maka ya beliau menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengimami, menjadi imam manusia. Setelah jadi ada imam satu, besok harinya sahabat Umar masuk ke masjid, beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ya, kalau diartikan secara letterlek, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, bukan berarti ada bid'ah yang apa? Hasanah. Bid'ah hasanah bukan. Ya, nah, ya, bukan berarti ada bid'ah hasanah. Itu mungkin kalau bahasa kita gitu. Lah, ini baru bagus. Nah, itu ya. Nikmatil bid'atu hadhihi. Nah, mungkin kalau kita terjemahkan itu ya secara bebas dalam bahasa Indonesia kita, lah ini baru bagus. Nah, gitu. Ini baru bagus. Nah, karena bid'ah itu secara bahasa artinya baru. Itu. Ya, dan yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah ya, suatu yang baru. Artinya karena sebelumnya ya manusia sholatnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ketika dijadikan satu, lah ini baru bagus. Gitu. Adapun pelaksanaan sholat taraweh berjamaah, ya telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah keluar, kemudian ada sahabat ikut, besoknya lebih banyak lagi yang ikut, ya dikatakan sampai 3 hari, lebih banyak lagi. Hari yang keempat Rasulullah nggak keluar. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa enggak ya tidak melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan berjamaah lagi? Rasulullah mengatakan, saya khawatir sholat ini dianggap sebagai suatu kewajiban. Berarti dengan meninggalnya Rasulullah, maka hukum sholat tarawih tetap sunnah, begitu, tetap sunnah. Dan sholat tarawih secara berjamaah, tetap sunnah. Nah, bisa adzan dulu ya.
Bismillah. Ya. Kita teruskan. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, amalun qalilun fis sunnah khairun min amalin kathirin fi bid'ah. Abdullah bin Mas'ud, beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau termasuk sahabat senior yang tinggal di Kufah. Di Kufah, Irak. Sekarang namanya Najaf. Pusatnya orang Syiah. Sekarang pusatnya orang Syiah di sana, Kufah. Ya. Ternyata memang di zaman beliau itu sudah terjadi penyimpangan. Ya, terjadi penyimpangan. Yaitu bagaimana orang itu amalannya luar biasa. Jadi sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya, ketika beliau mau ke masjid, sudah melihat di masjid ada di sana halakoh zikir dengan membawa membawa butir-butir kerikil, mengatakan halilu mi'ah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu sudah ada zaman dahulu, itu zaman sahabat. Kabiru mi'ah, ya, sabbihu mi'ah, itu. Nah, itu ya, zikir apa? Jamaah dilaksanakan di waktu yang utama, yaitu sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian beliau lapor kepada sahabat yang lebih utama, ya. Demikian ini adab kita, ya, adab kita. Jadi kalau misalkan kita menjumpai sesuatu yang kita dalam hati kita mengingkari, sementara di sana ada ustadz kita yang lebih senior, kita laporkan dulu kepada ustadz kita yang lebih senior bagaimana dengan masalah ini, gitu. Ya, seperti sahabat Abu Musa al-Asy'ari lapor kepada Abdullah bin Mas'ud, diceritakan, ya. Kemudian kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, in ishta, ya, kalau engkau masih hidup insya Allah engkau akan lihat. Nah, gitu. Didatangilah, ya, halakoh zikir tersebut dan diingatkan mereka, ya, diperingatkan mereka, ya, betapa cepat kalian itu binasa, ya. Pakaian Rasulullah belum usang, ya, perabotan Rasulullah belum pecah, sungguh kalian itu berada di, ya, pintu atau di bibir kebinasaan, ataukah engkau itu berada di agama yang lebih berpetunjuk daripada agamanya Rasulullah. Suruh milih, ya, kalian itu berada di, ya, kebinasaan, di bibir atau di jurang kebinasaan, ataukah engkau itu berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Rasulullah. Milih mana? Mundur kena, maju kan kena. Akhirnya mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma'aratna ilal khair, ya, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin bi khairin la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan pahala, menginginkan, ya, ganjaran yang besar dari Allah, ternyata dia tidak dapatkan, yaitu karena dia menyelisihi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah suhbatu li ahlil islah, li ahlis sholah, ya, dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang soleh. Ini juga adalah sebab-sebab ataupun sebagai tanda-tanda kebahagiaan, karena orang yang soleh dia akan mengingatkan ketika kita lupa, ya, dia akan memperingatkan ketika kita lalai, ya, orang yang soleh akan memberikan nasihat kepada kita dan seterusnya, akan membimbing kita, demikian, kepada kebaikan kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka, ya, di waktu pagi dan sore hari,
mereka menginginkan wajahnya, dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka, ya, karena kalau engkau menginginkan perhiasan dunia. Dan Rasulullah mengatakan ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilihi, ya. Ini kemarin yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, ya. Fal yanzur ahadukum man yukhalilu, ya. Jadi agama seseorang itu dilihat dari agama temannya. Maka lihatlah, ya, siapa yang menjadi teman dekatnya, menjadi sahabat dekatnya. Oleh karena itu hendaknya kita mencari, ya, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh yang ya kita bisa berkumpul dengan mereka. Kemudian mungkin ini sedikit yang kita sampaikan, ya. Kadang-kadang kita keterucut karena mengikuti apa yang viral, gitu kan. Yang viral sekarang misalkan apa? Oh, gak bahaya ta. Dulu pernah yang viral apa? Rezeki anak soleh. Ternyata ucapan semacam itu tidak dibenarkan. Masya Allah, ya ancani rezeki, ancani. Ya memang ini rezeki anak soleh, kan gitu. Wah, rezeki anak soleh. Nah, ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuzakku anfusakum. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo, dalam surat An-Najm tersebut. Engkau jangan mentazkiyah, ya, mensucikan, artinya mensucikan, menganggap dirimu suci. Allah yang lebih tahu mana yang bertakwa, mana, ya, orang yang lebih bertakwa. Demikian, ya, kita hindari ucapan semacam itu, ya. Saking senangnya, wah, Masya Allah, ya, rezeki anak soleh. Nah, ini yang perlu untuk dihindari, termasuk tazkiyah itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya keempat, husnul khuluq, ya, kita berperilaku, kita berakhlak yang baik dengan saudara-saudara kita, ya. Akhlak yang baik itu apa? Husnul khuluq, badlun nada, kaful adza, tolikul wajah, ya. Badlun nada apa itu? Kita gampang, ya, kita gampangan. Kalau orang Jawa mengatakan gampangan, ya, dia mudah memberi, entah memberi harta, entah memberi ilmu, ya, entah memberi tenaga. Nah, itu orang yang gampangan, itu, ya, badlun nada. Kaful adza adalah menahan diri dari mengganggu orang lain, ya, menahan diri dari mengganggu orang lain. Dia mungkin bisa mengganggu orang lain, wah, itu orang yang jahat kepada dia, wah, saya ada kesempatan untuk balas dendam, tapi dia bisa menahannya. Ini termasuk kaful adza. Dan tolikul wajah, wajah yang berseri-seri. Ini adalah apa? Husnul khuluq, ya. Ketemu saudara kita itu jangan dengan wajah yang cemberut. Nah, wajah yang cemberut, kalau orang Jawa mengatakan ngembang berambang, putut metutut, cemberut, ya, abasa itu, ya, abusan, ya. Ini hendaknya dengan wajah yang berseri-seri, begitu, ya. Allah mensifati Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Ya, Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, beliau menjawab khuluquhul Quran. Itu. Rasulullah juga mengatakan innama bu'itsu li utamima sholihal akhlak, ada sholihal akhlak, ada makarimul akhlak, begitu, ya. Kalau yang dengan sholihal akhlak riwayat Imam Ahmad. Dan orang yang berakhlak mulia, berakhlak yang bagus akan dicintai oleh orang lain, ya, dicintai oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dicintai ketika beliau adalah orang yang solih, ya, orang yang solih, beliau dicintai oleh semua masyarakat di Makkah ketika itu. Tapi ketika beliau menjadi seorang yang muslih, ya, beliau dibenci.
Namun demikian mereka tetap percaya kepada beliau. Ya, buktinya ya, beliau orang-orang Makkah itu menitipkan ya titipan itu kepada Rasulullah. Padahal mereka tidak beriman kepada Rasulullah, tapi mereka menitipkan hartanya kepada Rasulullah. Sehingga ya ketika hijrah yang terakhir siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Ali. Nah, gitu ya. Ali bin Abi Thalib ya, hijrahnya terakhir karena apa? Ngurusi titipannya orang-orang Makkah. Ngurusi titipannya orang-orang Makkah yang disampaikan kepada Rasulullah yang belum diserahkan kepada pemiliknya. Nah, demikian husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus ya. Dan akhlak itu ada dua macam ya, ada dua macam. Ada yang sifatnya adalah jibiliyah. Apa jibiliyah? Orang Jawa mengatakan gawan bayi, memang dari sananya ya, bawaan bayi kan gitu. Ada orang yang bawaan bayinya itu mudah tersenyum, ini kan ya, apa namanya, ramah, nah gitu, ada bawaan bayi gitu. Kemudian ada yang iktisabiyah, artinya harus ada usaha, harus ada latihan. Kita introspeksi, ternyata saya ini orang yang abus, orang yang ya sifat saya ini orang yang cemberutan ya, ketemu sama temannya itu mukanya muka yang cemberut. Nah, harus latihan. Bisa diusahakan, bisa ya. Ada dulu dokter Rahmat, siapa namanya ya, ada dokter gitu ya, dia punya pasien, dia adalah herbalis, dokter ini herbalis, viral juga itu. Dia punya pasien darah tinggi, penyakit darah tinggi, pasiennya punya penyakit darah tinggi, komandan pas pampres ya, darah tinggi biasa, komandan pas pampres galak, nah, itu dia. Akhirnya darah tinggi dan tergantung pada obat. Kalau nggak makan obat darahnya tinggi terus. Akhirnya dia datang pada dokter ya, terus bagaimana ya, dikasih resep herbal ya, berapa hari lagi suruh ke sana, ternyata enggak, tetap saja sakit ya, tergantung pada obat, tambahin resepnya herbal itu tetap enggak. Akhirnya kata dokternya gini, kalau kamu mau ya bisa dicoba, yaitu kamu harus tersenyum minimal kalau nggak salah itu sehari 20 kali, sekali senyum gitu, sekali senyum 20 detik. Nah, akhirnya orang biasanya gubalak petenteng itu harus belajar senyum di depan cermin, senyum gitu ya, baca koran senyum. Biasanya kepada apa namanya ajudannya kereng itu, kereng sangar apa ya, ganas itu senyum wah gitu. Lama senyum ternyata masya Allah, apa namanya, ketergantungannya kepada obat itu bisa hilang, karena kata dokter itu tadi ya, kata dokter Rahmat siapa itu namanya ya, itu di otak kita itu ada namanya apa itu, alfa morfin, morfine, beta morfin itu ya, beta morfine yang bisa membersihkan pembuluh darah. Nah, itu. Nah, itu didapatkan kalau orang itu mudah senyum, itu bisa dikeluarkan. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata demikian. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya ya, yang kelima ya, badlul ma'rufi lil khalqi. Ya, kita mudah atau gemar memberikan kebaikan kepada sesama makhluk, ya, kepada orang yang sangat berjasa kepada kita, kepada orang tua, ya, harus kita mudah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, itu. Apalagi ya apa namanya, kepada orang tua kita, ya. Demikian juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya, dengan mudah kita berbuat baik. Ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. Ma'ruf, ya, ma'ruf itu artinya kebaikan, ya, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu,
ya ini. Nah, dengan mudah dia memberikan kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau perbuatan baik, ma'ruf, atau mendamaikan di antara manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua perbuatan baik itu adalah sedekah, ya. Sampai apa? Senyum kita kepada saudara kita itu adalah sedekah, ya. Itu. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan meremehkan perbuatan ma'ruf walaupun sedikit saja. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin au talikin, ya. Walaupun engkau itu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum, gitu. Rawahu Muslim. Kemudian diantaranya adalah perhatian kepada kaum muslimin, ya. Nomor 6, perhatian kepada kaum muslimin. Ya, karena ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan nasab, ya. Ikatan iman lebih kuat daripada ikatan nasab. Jadi kita berusaha agar bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diantaranya adalah, ya, kita mencintai apa yang dicintai oleh kaum muslimin, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya. Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Nah, ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Begitu. Rasulullah menggambarkan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Permisalan orang yang beriman, entah orang yang beriman di Gorontalo, di Jawa Timur, ya, di Maroko, ya, di seluruh penjuru dunia, begitu kan, ya. Itu orang yang beriman, mereka adalah semuanya bersaudara. Dan dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan mereka dalam rasa kasih sayang, dalam rasa cinta, ya, itu seperti satu jasad ini. Idas taka minhu adbun, apabila salah satu anggota tubuh ini, ya, mengeluh karena sakit, ya, jenengan ada yang sakit gigi gitu kan, ya. Sakit gigi nanti juga campur sakit kepala, kemudian terjadi radang, akhirnya juga merasakan panas, tidak bisa tidur, kayak itu. Nah, idastaka minhu adwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma, ya, anggota tubuh yang lainnya juga merasakan, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasakan panasnya sakit tersebut. Kemudian yang terakhir adalah seorang hamba memperhatikan waktunya, mura'atul abdi awqatahu, ya, kita memperhatikan waktu kita, ya. Waktu kita adalah, ya, nikmat yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya. Di antara pertanyaan adalah tentang waktu kita. Ya, dalam riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi kan dijelaskan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati
hatta yus'al, tidak akan bergeser. Jadi nanti kita akan berdiri yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia itu akan berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini enggak bergeser. Ya. Bayangkan berapa tahun itu. Ya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia enggak ada apa-apanya. Kaki tidak akan bergeser hatta yus'ala, sampai dia akan ditanya an umrihi, tentang umurnya. Ya apakah kita nanti akan ngerti umur kita? Wah, sekarang ya hari Ahad atau malam Senin kita ngaji bersama ini. Nanti kita akan mengingat yauma yatadzakkarul insanu masa'a. Pada hari seseorang itu akan ingat apa yang dia usahakan. Ya, dia akan mengingat apa yang dia usahakan di dunia itu, dia ingat semuanya. Yauma yatadzakkarul insanu masa'a. Nah, akan ditanya tentang umurnya, kita akan ditanya umurnya. Fima ablahu, ya, di mana umurnya itu, fima afnahu, dia habiskan kemana umurnya itu, ya. Yang tolabul ilmi juga ditanya, tolabul dunya juga ditanya, dia, ya ini. Kemudian wa an syababihi, ya, yang berkaitan dengan antum. Ya rata-rata syabab itu ya fima ablahu, tentang masa mudanya itu dicapekkan di mana. Ya kadang-kadang kita mengikuti tren gitu kan ya, masa muda foya-foya, ntar kalau tua kaya raya, nanti kalau mati masuk surga. Surga nih siapa mbah? Surga begitu ya. Nah, jadi masa muda akan ditanya, dan memang ada dalam hadis dhaif ya, hadis dibawakan oleh Syekhul Islam juga dalam Lumatul I'tiqad itu, ajiballahu minas sabi laisa lahu dhafwan, laisa lahu dhafwah, ya. Allah takjub pada seorang pemuda yang tidak cenderung kepada hawa nafsu. Nah gitu. Berarti apa namanya, umumnya pemuda itu apa, cenderung pada hawa nafsu. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya apa namanya kekuatan, kecerdasan itu pada waktu muda dan tidak didapatkan nanti ya pada waktu tua. Ana pribadi sekarang sudah ya 48 tahun kalau umur apa namanya Masehi. Kalau umur Hijriah 49 tahun, atau sudah mau berapa, 50 tahun. Ya, itu enggak seperti antum yang masih 20 tahun ya bisa apa namanya sepak bola, bisa futsal ya, terus futsal sudah menggos-menggos gitu. Nanti masa muda itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aina ablahu. Kemudian tengah ilmunya, maka kita mengisi masa muda kita ya. Kemudian kita mengisi umur-umur kita, di antaranya adalah untuk menuntut ilmu syar'i. Yang dengan ilmu syar'i itu kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti kita akan ditanya juga tentang harta kita. Ya. Ilmu kita akan ditanya, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya dia amalkan untuk apa. Ya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Oleh karena itu kaum muslimin azani wazakumullah ya, ini waktu ya ini sangat berguna sekali atau sangat penting sekali untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya, untuk kemanfaatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kaum muslimin ya. Antum yang sebagai pelajar ya, sebagai tholabul ilmi ya harus fokus ya, kita fokus sebagai tholabul ilmi ya. Kemudian yang apa namanya sebagai yang lainnya tetap apa namanya, kita tetap apa namanya tholabul ilmi, kita tetap tholabul ilmi ya. Artinya jangan sampai pekerjaan kita
pekerjaan-pekerjaan kita mencari ma'isyah, mencari nafkah itu melalaikan kita dari kewajiban. Di antaranya adalah kewajiban thalabul ilmi. Insyaallah dengan demikian kita akan yaitu mendapatkan kebahagiaan yang kita idam-idamkan semuanya. Nah, kemudian ada lagi yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan dalam Qawaid Arba gimana? Ya, di antara tanda-tanda kebahagiaan adalah idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza aznaba istaghfaro. Itu termasuk tanda kebahagiaan, ya, yaitu apabila diberi dia akan bersyukur, ya, apabila dia diuji maka dia bersabar, ya, dan apabila dia berdosa dia istighfar. Nah, dalam hadis yang lain juga ada ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arbaun minas sa'adati, ada 4 ya termasuk kebahagiaan, ya, almar'atus sholihah, istri yang sholihah, yang jomblo-jomblo pengen nikah, ya, prioritas pertama adalah sholihah, ya. Jadi milih wanita yang sholihah, cantik nggak apa-apa. Salah ya. Nah, gitu. Milih almar'atus sholihah. Demikian juga bagi yang ingin wayuh, cari madu. Tapi seringnya atau ditanya, di sana ada madu, ada racun, antuna mau di madu atau diracun? Gak milih semuanya. Ya, itu. Almar'atus sholihah. Yang kedua, almaskanul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga, aljarus sholih. Nah, ini tadi, ya, tetangga yang soleh, ya, teman yang soleh, tetangga yang soleh. Oleh karena itu ada yang mengatakan, ya, diantara kaidahnya aljar qoblad dar. Nah, itu ya, aljar qoblad dar, jim dulu sebelum dal. Cari tetangga yang soleh sebelum membuat rumah yang indah, yang luas. Nah, gitu. Cari tetangga yang soleh. Yang keempat adalah al-markabul hani'u, ya, yaitu kendaraan yang nyaman. Nah, itu. Wa arba'un minas saqawati, 4 hal dari kecelakaan, al-jarusu, tetangga yang jahat, ya, tetangga yang jahat, almar'atusu, istri yang jahat, istri KDRT tambahan. Ya, istri yang jahat, suaminya diwis. Almaskanud doik, ya, sudah tetangganya jahat, istrinya jahat, rumahnya sempit, wal markabusu, ya, kendaraannya. Astagfirullah. Nah, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, sehingga kita mendapatkan tanda-tanda kebahagiaan itu, sehingga kita diberi kebahagiaan di dunya wal akhirah. Nah, mungkin ada pertanyaan, tafadhol sebelum kita tutup untuk sholat berjamaah. Baik, kita persilahkan kepada ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu. Mungkin untuk ibu-ibu kita persilahkan menuliskan pertanyaannya melalui kertas, kemudian diberikan kepada kami di bagian depan. Untuk para ikhwah bisa interaktif atau bisa juga melalui kertas. Tafadholu. Iya, untuk ikhwah boleh langsung bertanya, silakan. Kita tunggu 1 menit ya.
Dari ibu-ibu tidak ada? Baik. Dari ikhwah? Pas semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Mafhum Ustaz. Tafadhol. Masya Allah, dari Ustaz Mahmud. Tafadhol Ustaz. Gimana? Oh iya. Maju ke depan. Tafadhol, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya. Tadi disebutkan bahwa salah satu tanda kebahagiaan untuk seseorang itu dia dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana Ustaz kalau misalnya seseorang itu dia menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, misalnya menjalankan ibadah, sholat, tapi ya bagaimana bisa dibilang ibadah itu kayak tidak berkesan sama dia Ustaz. Jadi bisa disilakan sekarang kan fenomena hijrah begitu kan Ustaz. Jadi kalau sudah lama hijrah biasanya sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu kayak bagaimana Ustaz tidak bisa memberikan kenikmatan bagi dia Ustaz. Jadi seolah-olah dia itu beribadah biasa-biasa saja. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial dia rasakan Ustaz. Ya. Sementara tadi dikatakan yang pertama bahkan dikatakan bahwasanya kalau seseorang itu di antara kebahagiaannya dia dimulakan beribadah Ustaz. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau dia beribadah tapi ya, bisa dibilang kayak tidak ada kebahagiaan atau biasa-biasa saja Ustaz. Nah, syukran jazakallahu khair. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaan disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, ada fenomena hijrah dan alhamdulillah ini adalah fenomena yang membahagiakan kita ya. Kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke ke jalan yang benar. Nah, dan itu memang butuh proses ya. Butuh apa? Proses, melalui beberapa proses. Dan apabila awalnya kita misalkan afan ya, misalkan kita memang orang yang jahil gitu kan ya, orang jahil, kemudian kita langsung kita sudah ingin hijrah, sudah kita kumpul dengan komunitas hijrah seperti ini ya, sementara apa yang ditanyakan tadi, oh sholat kok masih biasa saja ya, belum terkesan begitu kan ya, ibadah-ibadah lain kok belum bisa meningkatkan. Nah, memang ini satu proses ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya berkeyakinan atau ya iman itu adalah yazidu wayang kus. Naiknya itu juga naiknya iman itu bisa ada yang mungkin cepat, ada yang butuh apa? Ada yang butuh butuh proses. Dan bagi yang seperti itu ya, kalau dia merasakan kenapa kok tidak ada rasa kelezatan saya beribadah gitu, maka hendaknya dia introspeksi, kemudian mencari sebabnya. Mungkin ya diantaranya kan kita kekurangan ilmu, ya kan ya, kekurangan ilmu. Ya, dalam masalah sholat saja banyak diantara kita yang belum mengerti arti apa yang kita baca. Artinya saja belum, apalagi tadabbur maknanya kan begitu. Ya, surat Al-Fatihah gitu aja kita masih kadang-kadang belum hafal artinya gitu, hafal artinya. Nah, apalagi hafal tafsirnya. Demikian. Ya, mungkin juga kita masih ya karena masih proses tadi, masih ada hal-hal yang kemaksiatan yang kita lakukan, itu juga berpengaruh dalam ibadah kita. Ya, kita belum menjaga pandangan mata ya, pandangan mata kita masih jelalatan ke sana kemari, itu juga nanti akan berpengaruh pada ibadah kita. Tapi kita ya harus berusaha untuk selalu meningkatkan menuju yang lebih baik. Dengan cara yang seperti ini
kita thalabul ilmi, ya. Kita harus haus terhadap ilmu. Ustadz harus mengajar kepada kita ini mungkin ada lagi tambahan, ya, mungkin nanti di sana tambahan misalkan tafsir, ya, kajian tafsir secara rutin, ya, dan yang lainnya. Insya Allah hal itu akan dengan bertambahnya ilmu, insya Allah akan bertambah apa? Kekhusyuan kita, ya. Dengan kita meninggalkan maksiat akan bertambah apa? Kekhusyuan, dan akan bertambah lezatnya kita beribadah. Insya Allah demikian. Ada. Baik. Baik. Ada pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih didahulukan, kewajiban dalam rangka kerjaan atau talabul ilm? Sebagai contoh, di mana kalau kita berstatus sebagai PNS, di sana ada akad di dalamnya. Ya, syukran Ustadz. Taib. Jadi mana yang lebih kita dahulukan, kewajiban kita ataupun jadi misalkan ya seorang yang telah terikat akad, maka dia terikat ada hal-hal yang harus dikerjakan dalam waktu seperti itu, ya. Sementara thalabul ilmi, ya, itu kewajiban yang mungkin waktunya itu tidak tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Maka mungkin seorang yang seperti ini bisa menjamak itu mengumpulkan, ya, bisa mengumpulkan. Jadi thalabul ilmi banyak wasilahnya. Dan alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita kaum muslimin wasilah atau media untuk thalabul ilmi. Banyak sekali. Misalkan sekarang itu yang mungkin bisa dikatakan berkah corona itu, ya, ibu-ibu bisa, yang ada ibu-ibu, ya, bapak-bapak jarang belajar Al-Quran melalui Zoom, begitu kan. Itu bisa melalui sana, melalui media-media seperti itu, ya. Nah, jadi akadnya, ya, sebagai mungkin pegawai negeri yang mungkin dia belum bisa untuk meninggalkannya, ya, itu tetap dilaksanakan. Kemudian kewajibannya menuntut ilmu bisa dia lakukan semampunya, ya, semampunya, dan harus kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Nah, ya, kemudian juga misalkan seorang ibu, dia punya kewajiban kepada keluarganya, punya kewajiban kepada suaminya, punya kewajiban kepada anak-anaknya, demikian, ya. Jadi mana yang lebih didahulukan, maka jawabannya adalah kalau bisa itu disatukan, gitu kan. Kalau hal itu bisa dikompromikan, maka lebih baik dikompromikan. Tapi kalau misalkan pekerjaannya menyita waktu dia, sama sekali dia sampai meninggalkan kewajiban, gitu ya, sampai meninggalkan kewajiban, ya. Seorang ayah yang sibuk kerja, ya, Bang Toyib, berangkat pagi pulang pagi, nggak sempat ngaji, nggak sempat macam-macam itu. Nah, seperti itu yang harus hindarkan. Yang kita fahami, ya, kerja yang kita lakukan untuk mencari ma'isyah ini adalah ibadah. Kita harus meniatkan ini ibadah. Allah perintahkan, ya, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, gitu kan. Nah, itu dilakukan setelah ibadah. Fa idza qudiyatis sholatu, apabila telah ditunaikan sholat, ya, fantasyiru fil ardi, menyebarlah kalian ke muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Nah, tapi kalau antum perhatikan di ayat-ayat Al-Quran, kalau hal itu berkaitan dengan ibadah, Allah mengungkapkannya dengan suatu yang cepat, ya.
fas'au ila dzikrillah, apa artinya? Segeralah lari kan gitu kan. Fas'au ila dzikrillah. Tapi kalau untuk kerja, famshu fi manakibiha, apa? Berjalan. Kalau untuk kebaikan, fastabikul khairat. Fastabikul itu apa namanya? Lomba ya, kalau demer ya kalah. Ya fastabikul khairat. Cepat-cepatlah kalian dalam berbuat apa? Kebaikan. Tapi itu tadi ya, kalau untuk mencari dunia, fantasiru. Ya, fantasiru pokoknya nyebar, enggak disebutkan lari atau apa, enggak, nyebar di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Jadi ya, untuk urusan akhirat kita itu harus lebih kita utamakan ya, lebih kita utamakan untuk urusan akhirat kita. Wallahu alam bisawab, insyaallah mungkin sudah cukup ya. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya, memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia wal akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله